Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Oh, dalam hidup kami, kami yakin kelepasan, kesembuhan terjadi di sini. Saat kami menyembah-Mu, saat kami dalam hadirat-Mu, kami rasakan kuasa-Mu. Mengalir, mengalir di tempat ini, di
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Sekalipun kita diguncang oleh ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan tentang COVID-19 ini, tapi oleh kasih Kristus kita masih diberi keselamatan. Untuk itu, mari saya ajak saudara mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, supaya firman Tuhan ini lebih memberikan arahan, kekuatan, kemenangan bagi kita semua. Ya, saudara, ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu tanpa tuntunan daripada Roh Kudus. Kami sering tidak mengerti. Tetapi kali ini mohon Roh Kudus, kami memberi diri kami untuk dipimpin, mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami terus meningkat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya kepingin bersama saudara-saudara membaca Injil Yohanes pasal yang ke-6 ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 21 ya. Rodok panjang ya. Tapi nek saudara perhatikan ini bagus sekali ya. Coba ya. Injil Yohanes
Fatsal 6 ayat 16 sampai 21 ya. Saya bacakan ya. Ketika hari sudah mulai malam ya, hampir malam ya, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu ya. Murid-muridnya tuh naik perahu di lautan Galilea dan menyeberang menuju ke Kapernaum ya. Naik perahu tujuannya mau ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, jadi sudah malam, tadinya hampir malam, sekarang sudah malam ya. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Dintenteni kok Yesus kok tidak kelihatan ya. Terus dikatakan sedang laut atau laut Galilea itu bergelora karena angin kencang, gelombangnya bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ya, saya ulangi lagi sekali ayat 20 ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." 21, mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Sampai di pantai sudah aman, selamat ya. Nah, kalau saya ceritakan semuanya ini ya panjang, saudara. Saya ambil satu yang paling penting, yang menentukan ya, dalam perjalanan yang ditimpa oleh gelombang yang besar itu. Yang menentukan keselamatan ini ialah ayat yang ke-20. Saya akan ulangi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ini kata-kata yang luar biasa. Hanya kata "aku ini, jangan takut." Maka murid-muridnya semuanya itu selamat sampai di tepi pantai yang lain. Saudara-saudara, ayo saya ajak saudara melihat bahasa aslinya. Aku ini, jangan takut. Saudara, kalau Yesus bilang aku, saudara dan saya bisa juga bilang aku. Tidak apa-apa, aku. Karena aku itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu, aku itu mengandung pengertian sadar. Tidak ada binatang bilang aku, tidak ada. Ya. Binatang tidak ada kesadaran. Tetapi manusia bisa bilang aku. Malahan dalam segala bentuk keadaan, aku itu sing harus terutama. Ya. Itu manusia. Tetapi di sini dikatakan aku ini. Memang bahasa Indonesianya memang tidak
ada kata-kata yang lebih hebat daripada kata-kata aku ini. Nah, aku ini, saudara, ya, di dalam bahasa aslinya, ya, saudara, di dalam bahasa aslinya itu atau bahasa Yunani, ya, itu disebut ego eimi. Kalau tadi saya katakan manusia bisa bilang ego, aku. Tetapi jangan sampai ada manusia yang berkata ego eimi. Jangan. Itu kata-kata hujat itu, saudara. Ya, tidak boleh. Manusia tidak boleh. Aku ini tidak boleh. Ego eimi. Ya, saudara. Kenapa? Sebab, saudara, kata-kata ego eimi itu menyangkut kealahan. Di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama itu, ego eimi itu menunjukkan Allah itu Yehova. Jadi tidak boleh ada orang bilang ego eimi atau Allah itu Yehova. Tidak boleh. Ya, saudara-saudara. Tetapi Yesus, waktu dia menghadapi gelombang yang besar, murid-muridnya sedang ketakutan. Lalu nampak Yesus berjalan di atas air. Sampai di dalam Injil yang lain dikatakan, dikira hantu. Tetapi Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Artinya Yesus itu menunjukkan, aku ini Allahmu, Allah pencipta sekalian alam. Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada dan dia tidak ada yang mengadakan. Dia memang ada. Oleh sebab itu waktu Musa bertemu dengan Allah, ya, di belukar yang menyala-nyala, ya. Musa waktu bertemu dengan Allah, Allah berkata, tanggalkan kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berada itu tempat yang kudus. Jadi Allah hadir itu adalah Allah yang maha kudus. Di mana tempat Allah hadir, di mana saja. Di rumah saudara, kalau Allah hadir, tempat itu kudus. Lalu Musa berkata gini, ya Tuhan, nek bangsaku tanya, siapa Tuhanmu itu? Sebab orang Israel juga tidak ngerti. Siapa Tuhannya itu juga tidak ngerti. Lantas Musa tanya, kalau orang Israel itu tanya, siapa Tuhan Allahmu? Katakan, aku ada. Waduh, kata-kata itu tidak bisa diterjemahkan, saudara. Aku ada. Sebelum segala sesuatu ada, aku ada.
Sesudah nanti semuanya tidak ada, dia tetap ada, dia kekal ada. Ini sulit saudara-saudara untuk bisa dipahami oleh pikiran manusia. Dan kata-kata itu saudara melahirkan Yesus berkata, Ego eimi, akulah dia. Akulah Allah yang ada. Sebelum segala sesuatu ada, aku sudah ada. Sesudah semuanya itu tidak ada, aku tetap ada. Aku ini kekal. Aduh, luar biasa saudara. Ya, jadi saudara tahu siapa Yesus yang saudara sembah dan yang saya sembah ini. Ya, jangan kita itu berkata, aku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi cuma sebutan tok. Kenyataannya ya saudara-saudara, dalam menghadapi wabah corona ini, banyak orang Kristen, bahkan mungkin pendeta-pendeta mungkin, ketakutan, kekhawatiran. Tapi dia berkata, Yesus Tuhan Juru Selamat. Tapi dia ketakutan, kekhawatiran, gelisah, dan macam-macam cara bagaimana supaya selamat. Dia tidak tahu bahwa yang disembah itu Yesus adalah Juru Selamat. Ego eimi, akulah dia. Saudara-saudara, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan tuh kita sadar, ya, kita sadar dalam pengertian ego ini, saudara. Nek saudara baca di dalam buku penterjemah atau buku konkordans bahasa Indonesia, ya, kamus besar bahasa Indonesia itu menerjemahkan ego itu sadar. Di Eropa, saudara, ada sekelompok ilmuwan berkumpul membicarakan banyak hal, di antaranya membicarakan apa sebetulnya artinya sadar itu. Ya, loh, itu para ilmuwan itu sudah luar biasa, tapi masih juga tidak ngerti, sehingga dalam kumpulan itu di samping membicarakan macam-macam, membicarakan apa itu sadar itu atau ego. Dalam kamus besar bahasa Indonesia itu sadar. Maka itu dalam kamus besar itu disebut sadar. Sebab itu dia ambil dari para ilmuwan. Dia menerjemahkan ego itu dengan sadar. Lantas sekarang pertanyaannya, saudara, ya, manusia itu sadar atau tidak? Ya, di dalam orang ilmuwan itu ditanya, manusia itu sadar
sadar atau tidak? Jawabannya, saudara, dalam pertemuan itu, jawabannya itu manusia itu sadar. Manusia itu juga tidak sadar. Orang mulai bertanya-tanya, loh, kata ego itu sadar. Tetapi manusia itu sadar. Tetapi juga dikatakan manusia itu tidak sadar. Apa sebetulnya kata-kata itu artinya? Ya, dijelaskan. Manusia itu sadar. Ya. Jawabannya sepele, saudara. Manusia itu karena sadar, dia berpakaian. Cuma sepele. Manusia itu sadar, oleh sebab itu dia berpakaian. Sederhana, tetapi ini artinya juga dalam. Waktu Adam dan Hawa itu memetik buah yang dilarang itu, Tuhan bilang, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Kesadarannya mati. Oleh sebab itu waktu Allah memanggil Adam, Hawa, di manakah engkau? Itu Adam dan Hawa itu sembunyi. Sembunyi, saudara. Tadinya dia berani berjalan bersama-sama Allah, dia berani. Tetapi setelah dia berbuat dosa, dia sembunyi. Maka itu Allah berkata, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Saudara tahu jawabannya. Di sini Tuhan, sebab kami tidak berpakaian. Nah, sekarang apakah sebelum Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa itu dia berpakaian? Pakaiannya pakaian kesucian. Setelah dosa dia melihat, sadar bahwa dia tidak berpakaian. Maka di dalam kelompok itu dikatakan manusia itu sadar. Karena dia berpakaian. Nek ndak sadar ya, seperti orang yang katakanlah orang gila, lupa dirinya, lupa berpakaian. Orang yang tidak sadar termasuk orang yang suka minum minuman keras. Malah minum-minuman keras itu buat dicampur apa sampai banyak sing mabuk sampai mati. Tidak sadar dia. Cobalah. Orang yang suka dengan narkoba itu pun juga tidak sadar, saudara-saudara. Tidak sadar bahwa narkoba itu merusak organ-organ tubuh manusia, itu tidak sadar. Tetapi Yesus berkata, ego eimi. Allah yang penuh kesadaran dan Allah yang ada. Tidak ada yang mengadakan. Ada sebelum segala sesuatu. Dia sudah ada.
Dan sampai nanti segala sesuatu sudah ada, Dia tetap ada. Dia Allah yang kekal. Siapa yang percaya akan Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Oh, saudara-saudara, kita ini sering sok tidak sadar. Ya, nek sudah ngalami banyak penderitaan, kesusahan itu, wis putus asa, lebih baik mati daripada menderita. Apakah mati itu habis perkara? Mati itu masih ada urusan, masih ada hukuman. Tetapi orang yang sadar, orang yang percaya akan Tuhan, yang hidupnya itu menurut jalannya Tuhan, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dia mempunyai kata-kata dalam Injil Yohanes 3:16, tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan sama-sama berdoa ya saudara, supaya Roh Kudus menyentuh hati saudara dan membawa saudara kepada hidup penuh kesadaran di dalam Tuhan. Bapa yang di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menggugah kami, menyadarkan kami, supaya kami selalu waspada untuk hidup di bawah pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.